kita kawin kontrak ya biar kita melejit namanya. Terus gue bilang, hah? Ntar habis kawin kontrak kita cerai. Kalau kemarin tahun lalu divonis cuma 2 tahun umur gue. Kamu 2 tahun divonis? Iya, divonis dokter. Kita mau ketemu sama si Roy nih hari ini janjian. Guys, ikutin aku ya. Pengen ngeliat kesehariannya The Real Roy Kiyoshi. Hai. Hai Kak Popi. Lagi ngapain? Apa kabar? Lagi dendong kan, lagi dandang. Dendong dong dia. Alat lenongnya banyak banget nih Kak tuh. Iya kan. Jadi kalau dandan tuh kayak gimana? Betul. Jadi dandan biasa aja nih tuh kan. Tinggal ditacap menghilangkan jerawat-jerawat yang membandel Kak Popi terus. Seperti Terus itu. Kenapa sih kamu warna rambutnya mesti warna putih? Oh, warna rambut putih sebenarnya bagi aku tuh warna hoki gitu loh Kak Popi. Jadi lebih gonjreng, lebih ada kayak trademarknya Roy Kiyoshi seperti itu. Jadi kayak lebih gampang diinget. Kenapa gitu. Roy Kiyoshi warnanya putih di rambutnya? Apa yang diambil contoh tokohnya? Kalau aku tuh ngambil contohnya dari artis Korea namanya G-Dragon Kak. Jadi kayak bener-bener dia tuh punya ciri khas sendiri. G-Dragon itu? G-Dragon tuh K-pop gitu, terus udah gitu dia tuh leadernya salah satu K-pop artis di Korea. Jadi Kenapa suka sama dia? Karena gayanya keren banget, terus udah gitu unik, terus udah gitu aku jadi kayak terinspirasi. Kayaknya gue gak kalah ganteng deh dari dia gitu kan. Terus kamu ikutin gak semuanya? Apakah dah sampai including selain rambut, kamu ikutin juga untuk paling itu Kak, rambut, terus baju, fashionnya kan ala Korea. Wajahnya mirip ya? Wajahnya enggak juga sih, kayaknya gantengan gue sih. Masa sih? Nah, sebelumnya Roy Kiyoshi itu kan ada perubahan ya dari tekstur wajah, bener nggak sih? Bener. Emang sempet kan waktu itu OP juga operasi, jadi ya itu memperbaiki. Mengikutin dia juga? Nggak ngikuti standar Korea, cuma nggak mirip-mirip gitu kan. Jadi ya. Kenapa terinspirasi Korea? Karena aku suka banget kan sama Jepang sama Korea. Nama aku aja kan Roy Kiyoshi. Oh iya bener juga sih. Roy Kiyoshi artinya apa? Roy itu raja, Kiyoshi itu kayak government gitu. Jadi gabungan antara Roy Kiyoshi dan Roy dan Kiyoshi. Kayak gimana? Berarti kamu kayak ada kingdom ya di dalam diri kamu ya? Ada kingdom, harus jadi kingdom dong buat diri aku gitu. Kamu udah makan belum ngomong? Udah sih tadi. Emang kamu kalau makan apa? Ada cemilan yang kayaknya enak banget buatan mamaku nih. Oh oke. Kita panggil aja ya. Boleh. Dia mau makan, Mama. Biasanya tuh makan. Syuting suka bekal. Oh, bawa bekal. Dan bikin sendiri. Oh, apaan aja sih makannya? Ini pastel yuk. Nah, ini the real life Roy Kiyoshi nih Kak Popi. Real life. Pastel Tuh, pastel tuh. Oh, oke. Ini bikinan saya sendiri, Nah, tapi kita cobain. Vegetarian. Oh, buat vegetarian. Jadi artinya kalau okay. vegetarian itu tidak mengandung daging-dagingan. Ini sambalnya nih. Emang sejak kapan? Aku sebenarnya spesialis VG enggak. Oh, good dong. Kurang-kurangin makan daging, cobain enak nggak? Enak. Dijual dong ini tante nih. Enggak, jual nggak keburu lah kita waktunya gimana kalau banyak pesanan. Enak loh. Bikin untuk keluarga, maksudnya biar ada gizi lah. Kalau beli itu suka nggak sesuai selera saya. Baik. Oh, oke. Jadi setiap hari tante selalu ikut sama kemanapun Roy pergi? Mbak bekal sendiri. Sejak kapan? Ya sejak jadi manajer dulu kan manajeran, sekarang manajer beneran. Oh dulu manajeran. Nah, Roy Kiyoshi ini dia bisa, kan kamu sixth sense ya? Kamu bisa ngelihat makhluk lain tuh sejak kapan? Ya semenjak aku masih kecil gitu kan, jadi aku ngeliat makhluk-makhluk halus gitu, aku bisa lihat mereka semua gitu sih Kak. Terus pandangan tante terhadap pas lagi ngelihat makhluk halus itu tanggapinnya apa? Dulu kaget, kenapa ya anak saya ini kan nggak tahu, nggak pernah ada Google, dulu nggak ada internet kayak HP, ya udah pasrah aja. Doa aja. Sama yang kuasa. Saya serahin kalau anak saya ini yang terbaik, kasih petunjuk secepatnya. Oke. Nah, berarti sekarang pas kamu ngelihat pertama kali itu umur berapa?
Dulu waktu itu aku masih kecil banget, cuma yang aku ingat kelas 5 SD sih Kak. Jadi waktu kelas 5 SD aku sering lihat di sekolahku tuh kayak ada nenek-nenek, ada yang lain lagi gitu. Jadi banyak seperti itu. Terus yang kamu lihat itu nenek-nenek itu dia mau ngapain sama kamu? Jadi dia nyamperin gitu, Roy, aku sedih nih meninggalnya begini gitu kan. Jadi aku interaksi sama mereka, cuman sayangnya pada kala itu tuh guru-guru aku tuh benar-benar kayak skeptis gitu loh. Jadi ya sedih banget. Hidup di tahun 90-an nggak enak sih. Katolik. Jadi agak ketat ya, nggak percaya sama hal gitu selain Tuhan. Oke, membawa dampak yang luar biasa. Akhirnya dikucilin dong. Dikucilin ya. Sekarang masih bisa ngeliat? Masih bisa lihat gitu. Pada saat melihat makhluk yang tidak kasat mata, apa perasaan kamu? Sebenarnya stres banget loh Kak Poppy. Jadi kayak misalnya ketika waktu aku masih kecil ngelihat kayak gitu-gitu tuh bukannya happy, tapi malah stres. Makanya sekarang kan tahun 2020 kan ngetren banget indigo ya. Kalau mereka dulu tuh nggak ngerti penderitaan aku gitu loh. Bener-bener sedih juga, nggak enak itu perasaan aku sih. Kamu lihat deh, pada saat dia ngomong penderitaan, nih tangan dipegang begini loh. Iya, artinya apa Kak? Cemas. Bener, aku ngerasa insecure gitu ketika zaman Berarti dia dulu. ngomongnya real nih. Yang paling menyeramkan yang datang sama kamu tuh siapa? Banyak banget Kak, cuma kan Paling. Oh, aku tuh sampai sekarang takut banget sama sosok pocong. Kenapa? Nggak ngerti kenapa takut banget, kayak putih gitu. Pakai kain, terus ada kapas-kapasnya. Aku takut kayak hal-hal kayak gitu sih. Di rumah Kak Poppy, aku kasih tahu, di rumah tuh nggak ada guling di kamarku. Aku takut banget gulingnya ketika aku peluk tuh jadi kayak gue meluk pocong apa gue meluk guling gitu. Dia takut sama guling. Iya, aku takut. Oke, sejak kapan kejadian apa yang terjadi? Apa yang kamu lihat? Pocong di mana? Jadi ketika aku tidur, tiba-tiba kayak kebangun terus tiba-tiba twing gitu. Iya, aku takut banget sumpah Kak. Bener-bener kayak sekarang ini intensitasnya untuk datang makhluk gaib dibanding dulu lebih tinggi mana? Sekarang dong, lebih sekarang tuh lebih makin lama makin kesini, makin kayak tambah lama tambah ngelihat berbagai macam gitu kan. Ya, semakin sering. Kalau sekarang ini kalau kamu lagi kondisi begini nih normal, kamu ngelihat? Normal, ini mah tenang gitu, enak gitu Kak. Maksudnya biasa aja, nggak ada perasaan takut kalau di sini ya. Aku ada satu pertanyaan nih. Apa tuh? Seorang public figure ya, jadi mereka ini tampaknya ada sebuah tuntutan nggak sih di balik layar ketika mereka berpacaran atau punya relationship, ada semacam kayak ini nggak sih kalau kayak aduh nih kalau putus gimana nih, kalau nyambung gimana, kayak ada something kayak gitu nggak sih? Iya, dimanapun seseorang yang public figure, secara psikologis dia harus menjaga image-nya stabil. Berarti itu juga ya? Iya, pengaruh tuh, makanya pada saat public figure dia mau mengambil sebuah keputusan A atau B, itu konsekuensinya panjang. Itulah yang mengakibatkan kenapa public figure itu kebanyakan ada masalah diem. Jadi inget juga sama kasus gue yang apa tuh? Ya, aku pacaran sama public figure, tapi aku nggak sebut namanya siapa. Ya ada dampak. Aku bisa membaca ekspresimu, kamu siapa? Iya. Jadi dia bilang, kita kawin kontrak yuk gitu. Kita kawin kontrak yuk biar kita melejit namanya. Terus gue, ntar habis kawin kontrak kita cerai. Dia ngajakin gitu? Siapa? Tapi gue nggak nyebut tuh siapa. Cuma ya namanya public figure. Jadi gue kayak lebih kayak nggak berani gitu, takut gitu loh. Takutnya kenapa? Iya, takut berimbas lah. Maksudnya kan ketika kita kawin buat something nama gitu ya. Iya. Terus udah gitu kita akan cerai juga gitu kan. Itu kamu takutnya ntar dampak imbasnya adalah ketika bercerai itu kan orang nggak tahu itu gimmick atau real. Iya nggak sih? Jadi ya itu yang aku menjaga juga. Terus kamu kenapa nggak ngelakuin itu? Enggak lah, seperti yang kamu bilang kan sama public figure tuh harus menjaga image kan. Ya, itu yang aku pikirin sebenarnya sih. Oke, kamu cukup berat nggak untuk menjaga image kamu? Dapetin nama itu mungkin gampang dan segala macam. Untuk memaintain nama itu yang susah sih kadang. Memaintain itu kan memang harus stay di satu titik yang stabil kan. Oke. Berarti aku bisa memahami tadi bener ya.
itulah sebabnya kenapa public figure harus terlihat sempurna. Betul. Tapi iya memang harus gitu sih sebenarnya, kita harus benar-benar selektif ya, seleksi alam. Nah, kamu harus terlihat sempurna, itu membuat kamu tertekan nggak? Karena mungkin sekarang udah biasa, jadi ya seperti biasa. Cuma kalau misalnya kadang lagi bocor ya kayak gitu ya nggak terlihat sempurna, nggak apa-apa sih. Gue suka iseng orangnya, jadi kayak apapun yang di luar pikiran aku, kayak misalnya sesuatu yang aneh apa dan segala macam, kalau lagi muncul gilanya, gila sih sebenernya. Gila kamu ngapain? Apapun itu sebenarnya. I don't know, lupa sih. Ya antaranya yang paling tergila yang pernah kamu lakukan? Ya macam-macam. Menurut kamu tuh capek gak sih kamu bisa melihat makhluk lain selain manusia? Capek banget Kak. Satu lagi aku jujur sama Kak Popi, kan Kak Popi bisa menilai. Aku tuh ada bipolar. Jadi bipolar ini adalah satu yang Kak Popi tahu kan, gangguan mood yang drastis. Jadi itulah yang membuat aku harus konsultasi ke psikiatris sepanjang seumur hidup seperti itu. Ya kayak Marsyanda kan. Marsyanda. Karena itu bisa kok kalau kamu manage. Untuk kamu manage tuh bisa. Jadi kamu nggak usah khawatir gitu loh, bahwa tuh bisa diatasi dengan baik. Benar. Makanya ya aku harus jaga mood aku gitu. Bentuk jaga moodnya gimana? Kalau misalnya dengar sesuatu berita yang jelek, pas lagi mau on stage, mau on cam, itu aku kayak relax, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out kayak gitu. Harus tetap stabil karena aku yang bertanggung jawab atas diri aku sendiri, relax apa segala macam kan, terus Oke, kamu olahraga atau apa? Nge-gym, cuma sekarang karena nggak boleh capek-capek jadi nge-gymnya cuma 15 menit. Kenapa kamu nggak boleh capek? Ini loh, kardiomiopati itu yang kemarin aku terdiagnosa. Diagnosa apa sih kamu? Kardiomiopati adalah sejenis penyakit pembengkakan dan penyumbatan pembuluh jantung di darah. Jantung, iya, pembuluh darah di jantung. Jadi bagian mana dari tubuh kamu? Jadi bagian jantung ini ada sedikit pembengkakan. Tapi thank God, alhamdulillah banget sekarang tuh udah mulai naik nih progresnya. Kalau kemarin tahun lalu divonis cuma 2 tahun umur gue. Kamu 2 tahun divonis dokter. Cuma aku punya keyakinan yang vonis kan manusia juga. Aku percayanya sama yang di atas. Nggak mungkin dong aku minum ginseng sarang burung, masa nggak berubah. Karena aku harus tetap sehat. Karena menurut aku adalah tulang punggung keluarga kan, Kak Popi. Jadi ya, itu yang membuat aku untuk sehat dan sehat juga sih sekarang, aman. Oke. Udah dicek sama dokter, aman? Mulai membaik. Gitu. Apa perasaan kamu pada saat kamu divonis hidupnya cuma tinggal 2 tahun lagi? Ya pasti sedih lah ya, bener-bener sedih banget. Cuma ya itu pada kala divonis down. Tapi aku tetap berdoa gitu kan, terus udah gitu kayak nanamin dalam diri aku, kalau gue sehat, kalau gue oke, positive thinking, pasti aku sehat. Oke. Gitu. Nah terus kalau 2 tahun didiagnosa tahun lalu, berarti kalau dari dokter itu menyatakan kapan meninggalnya? Kalau 2 tahun dari Februari berarti berapa ya? 2024 ya? 2024 Februari. Iya berarti 2024. Tapi aku tetap percaya, coy. Aman, semuanya aman. Insya Allah, kamu masih oke aja di sini. Terlihat oke dan harus oke dan mengalami perbaikan lumayan sih. Karena aku minum ini sarang burung, ginseng, ramuan herbal, gitu, obat-obat Chinese. Tapi kamu ketakutan nggak? Ketakutan akan kematian itu nggak? Sekarang nggak sih. Aku yakin kalau aku sehat gitu. Aku yakin bisa gitu, bisa sehat dan artinya kerjaan aku banyak banget di awal tahun. Oke aja tuh, nggak sesak nafas gitu. Jujur ya memang ada ketakutan sendiri kalau sesak nafas gitu kan. Aku pakai oksigen. Gitu? Aku pakai oksigen Kak Popi, jadi oksigen bawa portable gitu. Cuma belakangan ini udah enggak sih, udah mengalami kemajuan. Kedua nih, progresnya adalah aku tuh kalau tidur 1 bantal sesak nafas. Sekarang udah bisa tidur pakai 1 bantal. Kata dokter kalau Roy bisa tidur pakai 1 bantal berarti lu ada kemajuan. Gitu. Tapi kalau kemajuan itu dokter kan memvonis kan meninggal gitu kan. Tapi aku nggak percaya. Kamu nggak percaya? Nah itu dia, itu namanya belief system, itu namanya keyakinan. Kalau kamu tidak meyakini bahwa kamu fine aja, kamu baik-baik aja, maka seluruh tubuh kamu akan memprogram apa yang kamu pikirkan. Nah aku tuh lagi ngasih training tadi di atas. Wow. Ngasih training untuk para peserta
pemikirannya, bagaimana dia bisa men-switching pikirannya tadinya negatif menjadi positif, dan dia bisa mengubah nasibnya. Oh, berarti hari ini Kak Popi hari ini lagi training. Lagi ngasih training, makanya kita ngobrol-ngobrol di hotel. Tapi hotel ini menyenangkan ya. Enak banget, hotelnya nyaman. Banget. Auranya oke, terang juga. Tuh, udah dianalisa loh. Nyaman. Auranya oke, terang juga. Berarti Nyaman aman tidur di sini. Iya. Tapi kamu kayaknya kapan-kapan masuk ke kelas aku. Besok aku mau masuk hari kedua, akan dikasih terapi luka batin. Wow. Kita ngasih untuk peserta, sehingga nanti setelah terapi luka batin, dia akan didampingin selama sebulan untuk melewati perubahannya. Itu bisa untuk orang yang cancer, bisa sembuh lagi. Kamu ikutan nggak? Kita kasih terapi, kemudian juga bisa untuk forgiveness, ya, jadi memaafkan semua yang terjadi masa lalu. Kemudian ini juga bisa untuk promosi jabatan, ini juga bisa untuk penyembuhan sakit. Nah, peserta aku ada yang meningitis gitu kan, ada yang punya hutang banyak. Nah, ya, jadi utang pun bisa diberesin untuk mendatangkan uang gitu. Makanya ikutan pelatihan reprogramming program. Mending kamu datang aja besok deh. Oh iya ya. Ya. Oke. Oke, guys, terima kasih ya udah diskusi. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Nah, kamu tadi kan simbolnya Tibet ya? Tibet, kemudian ada burung hantu. Terus ini ada lagi, ini India. Guys, ini India loh. Terus ini ular.